Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan analisis farmakoterapi fertilitas sekunder pada pasien HOS dan obesitas. Langsung saja. Baik, langsung saja. Yang pertama identitas pasien. Pasien inisial punya A, usia 31 tahun, jenis kelamin perempuan. Dengan keluhan, pasien mengeluh tidak dapat hamil kembali selama 1,5 tahun setelah kehamilan sebelumnya. Riwayat medis: kehamilan G21A kosong atau kehamilan pertama normal. Riwayat penyakit oligomenorrhea atau siklus haid tidak teratur. Untuk pengobatan tidak ada. Data klinis BMI 33 kg tekanan darah 120/80 mmHg, glukosa puasa 115 mg/dl, hormonal testosteron total meningkat. Untuk identifikasi klinis yaitu ada 4. Yang pertama PCOS atau hiperandrogenisme dan oligomenorrhea. Adalah gangguan hormon yang ditandai dengan peningkatan hormon androgen dan haid yang tidak teratur sehingga proses ovulasi terganggu. Yang kedua ada obesitas dengan BMI 33 kg dan resistensi insulin. Artinya BMI tinggi dapat menyebabkan resistensi insulin yang memperburuk ketidakseimbangan hormon dalam tubuh. Yang ketiga infertilitas sekunder, gagal konsepsi 1,5 tahun postpartum. Artinya kondisi ini terjadi jika seseorang sulit hamil kembali setelah sebelumnya pernah melahirkan. Dalam kasus ini selama 1,5 tahun setelah persalinan. Yang kedua ada analisis klinis atau patofisiologi. Yang pertama ada obesitas atau kelebihan jaringan limfosa, yaitu terjadi penumpukan jaringan lemak atau limfosa yang berlebihan. Jaringan ini bukan sekedar lemak pasif, dia aktif memproduksi hormon dan sitokin inflamasi yang mengganggu metabolisme. Lalu ada resistensi insulin, hiperinsulinemia kompensatori, yaitu kelebihan lemak menyebabkan sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin. Sebagai kompensasi, pankreas memproduksi insulin dalam jumlah berlebih. Kondisi ini menjadi pemicu utama gangguan hormonal selanjutnya. Lalu ada hiperandrogenisme atau gangguan aktivitas ovarium, yaitu aktivitas ovarium insulin berlebih yang merangsang ovarium untuk memproduksi androgen atau hormon pria yang secara berlebihan. Akibatnya keseimbangan hormon reproduksi wanita terganggu dan aktivitas ovarium menjadi tidak normal. Lalu ada anormalasi atau kegagalan pemakaman folikel, yaitu gangguan hormonal ini berujung pada anovulasi, yaitu kondisi di mana sel telur gagal magang dan dilepaskan tanpa ovulasi. Kehamilan tidak dapat terjadi secara alami. Yang berdampak siklus menstruasi sangat tidak teratur dan terjadi kegagalan pelepasan sel telur yang persisten. Lalu ada hubungan obesitas dengan infertilitas. Pertama ada obesitas, yaitu titik awal yang memicu resistensi insulin. Ada resistensi insulin yang memperparah ketidakseimbangan hormon. Lalu ada gejala PCOS atau memburuk, PCOS, karena ovulasi makin sering, menstruasi makin tidak teratur. Lalu ada kesulitan konsepsi, peluang hamil menurun drastis. Lalu kembali ke obesitas yang menjadi stres, perubahan pola makan, dan gangguan metabolik memperparah berat badan. Kesimpulannya itu bisa obesitas memperpanjang waktu untuk hamil. Artinya penanganan PCOS infertilitas tidak bisa hanya fokus pada terapi hormonal, tetapi harus dimulai dari manajemen berat badan seperti hipertensi. Selanjutnya ada target terapi. Target pertama terapi infertilitas pada PCOS berfokus pada 3 pilar. Yang pertama ada regulasi resistensi insulin untuk menstabilkan glukosa. Lalu ada induksi ovulasi guna mengembalikan siklus menstruasi, serta penurunan berat badan minimal 5-10 derajat sebagai landasan keberhasilan terapi. Selanjutnya ada analisis farmakoterapi. Yang pertama menggunakan obat metformin. Mekanisme aksinya meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan gluconeogenesis hepatit. Target utamanya regulasi metabolik dan resistensi insulin. Peran dalam infertilitas
untuk memperbaiki lingkungan mikro folikel ovarium. Selanjutnya ada obat letrozole. Mekanisme aksinya menghambat enzim aromatase untuk menekan produksi estrogen secara perifer. Target utamanya yaitu induksi ovulasi dan umpan balik hipotalamus. Peran dalam infertilitasnya stimulasi langsung pada pematangan folikel dominan. Bagian selanjutnya kombinasi terapi ada 3. Yang pertama optimasi endokrin. Proses penerimaan hormon reproduksi agar siklus menstruasi dan fungsi ovarium kembali normal. Yang kedua metformin berfungsi memperbaiki sensitivitas insulin dan kondisi metabolik sehingga menstabilkan hormon. Yang ketiga letrozole berfungsi merangsang pematangan folikel dan memicu evaluasi secara langsung. Terus hasilnya meningkatkan peluang kehamilan lebih tinggi. Yang selanjutnya ada drug relay problem atau DRP. Yang pertama ada potensi interaksi obat. Hati-hati terhadap penggunaan bersamaan dengan obat hepatotoksik atau dengan hipoglikemik lain yang dapat memicu hipoglikemia berat. Yang kedua, kontraindikasi spesifik. Tidak dianjurkan pada pasien dengan gangguan ginjal berat atau IGFR rendah atau penyakit disfungsi hati aktif. Yang ketiga, risiko terapi kombinasi. Peningkatan beban gastrointestinal ganda, risiko kehamilan multipel ringan dan keluhan kompleks sekunder. Selanjutnya ada rencana terapi. First line untuk mengatasi masalah klinik dari Nyonya A tadi, terapi utamanya menggunakan metformin plus letrozole digunakan pada hari ketiga hingga ke-7 siklus. Jadi di hari ketiga saat siklus menstruasi dan hingga hari ke-7. Hasil yang diharapkan ovulasi spontan dan perbaikan profil metabolik pasien. Dan yang ketiga, ketika tidak bisa pakai first line, bisa pakai clomiphene citrat atau terapi gonadotropin jika tidak ada respon. Nah, alternatifnya ini pakai gonadotropin ini injeksi estrogen langsung. Yang terus G, dasar pemilihan terapi. Letrozole memiliki tingkat kelahiran hidup live birth rate yang secara klinis lebih tinggi dibandingkan alternatifnya atau clomiphene pada pasien PCOS. Terus metformin memutus rantai hyperinsulinemia patologis yang dipicu oleh obesitas. Kombinasi agen ini terbukti superior untuk meresolusi infertilitas sekunder pada profil pasien ini. Terakhir ada informasi pasien. Cara penggunaan metformin wajib dikonsumsi bersama makanan untuk mencegah mual. Kenapa? Karena metformin dan letrozole itu sama-sama pengaruhi gastrointestinal di dalam tubuh pasien. Jadi buat untuk makan, buat untuk mengkonsumsinya wajib makan untuk mencegah mual. Letrozole diminum pada waktu yang sama setiap hari selama durasi 5 hari siklus. Dan itu tidak boleh di skip ataupun beda-beda hari. Efek samping, pasien mungkin mengalami mual ringan seperti yang saya bilang karena dia mengaruhi gastrointestinal atau diare dari metformin serta hot flashes dan sakit kepala dari letrozole. Segera hubungi dokter jika terjadi nyeri perut hebat. Nyeri di perut yang hebat. Terakhir ada monitoring secara mandiri melacak siklus menstruasi dari pasien dan suhu basal tubuh, pantau berat badan, dan lakukan cek kadar gula darah puasa secara berkala atau terus-menerus. Untuk kesimpulan, metformin bekerja sebagai pengendalian metabolik di tubuh kita, plus letrozole untuk memboost atau menginduksi ovulasi, dan
lifestyle. Terakhir lifestyle, fondasi dasar. Jadi hasil akhir yang kita emang pengen tuh optimalisasi kehamilan menjadi tinggi pada pasien dengan obesitas dan infertilitas sekunder akibat PCOS. Kombinasi metformin, letrozole plus lifetime yang sehat terbukti secara klinis dalam farmakoterapi meningkatkan tingkat ovulasi, konsepsi, dan kelahiran hidup secara signifikan. Kira yang tanya boleh presiden. Perkenalkan, saya Sophie ingin bertanya, mengapa pasien PCOS dengan obesitas sering mengalami infertilitas sekunder? Oke, mari saya Kita tampung. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, dosen? Boleh, silakan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Dea Ramadhani. Pertanyaannya, ya, Apa pertanyaannya deh? mengapa pasien PCOS dengan obesitas sering mengalami infertilitas? Udah itu tadi kamu nggak dengerin ya? Udah ya ini. Yang lain ada yang lain? Ada. Untuk pertanyaannya, mengapa kombinasi metformin dan letrozole dipilih dalam terapi infertilitas pada pasien PCOS? Izin kami diskusi dulu ya sebentar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ini. Jadi yang pertanyaan pertama itu siapa? Mengapa pasien PCOS ya dengan obesitas sering mengalami infertilitas sekunder kan? Jawab sama rekan saya. Jadi karena obesitas dapat memperburuk resistensi insulin pada pasien dan ketidakseimbangan hormon pada pasien PCOS sehingga proses ovulasi terganggu dan menurunkan peluang terjadinya kehamilan. Untuk pertanyaan nomor 2, tadi itu kombinasi ya antara metformin sama apa? Sama letrozole dipilih untuk terapi ini. Jadi kalian harus tahu lagi ya kalau terapi ini tuh digunakan pada pasien yang memiliki obesitas serta dia tuh gangguan 1,5 tahun tidak mengalami kehamilan. Jadi mengapa metformin dan letrozole dipilih? Karena metformin membantu memperbaiki sensitivitas insulin dan kondisi metabolik dari pasien, sedangkan untuk letrozole merangsang pematangan folikel serta ovulasi sehingga peluang kehamilan menjadi lebih tinggi. Makanya kita memilih sesuai baseline guideline memilih metformin serta letrozole sebagai terapi untuk pasien ini. Paham? Cukupkan sekian dari kami. Mohon maaf bila apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.